Hai, kembali lagi bersama saya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang SDM dan kinerja, apa saja definisinya dan apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Sekarang kita akan masuk ke tahap penjelasan apa itu manajemen kinerja dan apa pula itu evaluasi kinerja. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kasus di mana kasus ini dari Sally. Ya, Sally ini adalah seorang sales manager di sebuah perusahaan besar di bidang farmasi. Jadi si Sally ini pada akhir tahun memiliki kesibukan ya yang luar biasa sebagai seorang manajer penjualan. Namun si Sally ini suatu ketika mendapat telepon dari seorang HR manager. Si HR manager ini berkata, Sally, sekarang adalah waktunya untuk Anda mengevaluasi kinerja bawahan Anda. Nah, akhirnya selesai dari pembicaraan di telepon itu, Sally merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat merepotkan. Mengevaluasi kinerja bawahannya itu sebenarnya menurut dia hanya membuang-buang waktu saja. Dan sedangkan dia harus bertemu dengan klien dan berbagai macam kegiatan di bidang sales atau penjualan. Nah, akhirnya dengan jadwal yang padat tadi, akhirnya si Sally tadi mengisi kuesioner atau berkas evaluasi kinerja bawahannya sekitar 20 orang ya, diselesaikan dalam waktu singkat. Diselesaikannya dengan cara dia memberi penilaian dengan cara tidak melihat si ini bagaimana, tidak dilihat per orang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya masing-masing. Dia justru memukul rata dengan memberi penilaian baik pada semua karyawannya, karena dia beranggapan ya, Sally ini beranggapan kalau misalnya dia memberikan penilaian yang baik pada bawahannya, maka bawahannya tentunya akan senang dan menganggap dia sebagai seorang manajer yang baik. Nah, jadi pertanyaannya, apakah itu termasuk ke dalam manajemen kinerja atau performance management? Jadi kita lihat di sini dari definisinya. Jadi performance management is a continuous process of identifying. Ingat ya, ada continuous process. Artinya ini adalah proses yang ongoing. Terjadi, tidak ada kata berhenti dalam satu waktu, tapi berkelanjutan dari satu waktu ke waktu yang berikutnya terus berjalan. Ya, jadi ingat ini adalah sebuah continuous proses. Jadi performance management bukan dilakukan hanya pada satu waktu, bukan hanya pada setiap 6 semester, setiap 6 bulan, setiap satu semester, setiap akhir tahun, tapi ini berkelanjutan. Kalau berbicara tentang continuous proses, artinya bukan hanya sekedar leading, bukan hanya sekedar memimpin, tapi juga coaching. Ya, jadi pemimpin atau manajer di dalam sebuah department apabila ingin memberikan manajemen kinerja, maka mereka harus melakukan coaching, bukan hanya sekedar leading. Coaching ini adanya pelatihan. Nanti coaching ini kita akan pelajari di pertemuan, saya lupa pertemuan keberapa, tapi nanti akan kita pelajari tentang coaching style. Lalu kemudian ya, continuous process of identifying, measuring and developing. Mengidentifikasi ya, lalu measuring melakukan perhitungan, lalu developing the performance ya, and developing performance yaitu mengembangkan performa atau kinerja. Jadi performa itu sama dengan kinerja ya, of individuals and teams ya, baik itu individu ataupun tim. And nah, ini yang perlu digarisbawahi, aligning performance with the strategic goals. Artinya performance management yang dilakukan oleh manajer harus align atau sejalan dengan performa ataupun tujuan yang akan dicapai dari organisasi. Jadi jangan sampai
Performance management ini yang dilakukan oleh manajer tidak selaras, tidak sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Oke, di sini kita balik ke cerita Sally tadi ya. Jadi kita balik cerita ke Sally. Jadi apa yang dilakukan Sally tadi sebenarnya bukan merupakan performance management atau manajemen kinerja. Dia hanya melakukan sebuah penilaian. Oke, jadi sedangkan performance management ya dengan performance appraisal ini atau evaluasi kinerja itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan, tapi hal ini juga harus dibedakan juga definisinya. Jadi jangan kita berpikir bahwa apabila kita sudah melakukan evaluasi kinerja artinya kita sudah melakukan manajemen kinerja. Jadi apa yang harus dilakukan manajer seharusnya bukan hanya sekedar memberikan penilaian. Jadi penilaian itu harus berdasarkan tahapan continuous atau ongoing proses tadi. Jadi apa itu performance appraisal yang membedakannya dengan manajemen kinerja atau performance management? Yang pertama, definisinya yaitu is a regular review of an employee's job performance. Jadi merupakan sebuah review dari kinerja dari seorang karyawan ya, and overall contribution to a company. Jadi dan seluruh kontribusinya terhadap sebuah perusahaan. Kemudian evaluate an employee skill ya, jadi nilai itu termasuk skills, achievement ya, prestasi-prestasinya, and growth or lack thereof, beserta apa yang sudah dia tumbuhkan atau sudah dia dapatkan ataupun kekurangan yang dia miliki. Jadi kelebihan dan kekurangan maksudnya. Jadi growth or lack thereof itu maksudnya kelebihan dan kekurangan yang karyawan itu miliki. Lalu companies use performance appraisal to give employees big picture feedback ya. Jadi evaluasi kinerja ini untuk memberikan gambaran keseluruhan atau gambaran yang besar tentang feedback ya terhadap apa yang sudah dikerjakan ya, and to justify pay increases and bonuses as well as termination decision. Jadi appraisal ini atau evaluasi kinerja ini juga dilakukan untuk memutuskan bagaimana pemberian insentif, pemberian bonus, dan juga keputusan untuk memberhentikan sebuah pekerjaan ataupun melanjutkannya gitu. Nah, kemudian they can be conducted at any given time but tend to be annual, semi-annual, or quarterly. Jadi performance appraisal ini dia biasanya dilakukan annual atau tahunan ya, atau bisa setahun 2 kali ataupun misalnya setiap 4 bulan sekali ya. Jadi dia bisa juga sebulan sekali ya, kayak pegawai negeri itu ada sebulan sekali. Oke, jadi yang membedakan dengan manajemen kinerja tadi, kalau manajemen kinerja itu ongoing proses, tapi kalau appraisal ini ada per tahun, per 2 tahun, atau misalnya kalau jangka panjang per 5 tahun evaluasinya. Ya, jadi tergantung ada tahapan-tahapan waktu. Nah, jadi biar nggak bingung ya, evaluasi kinerja itu ini saya tunjukkan istilah-istilahnya. Jadi dalam bahasa Inggris itu juga disebut dengan performance appraisal, performance review, performance assessment, performance evaluation, development need assessment, staff development review, performance rating, personal rating, annual review, annual merit review. Kenapa ini saya tunjukkan kepada Anda semua ini? Supaya nanti Anda lebih mudah untuk mencari kata kunci atau keyword ketika Anda mencari sebuah artikel jurnal. Misalnya Anda tertarik untuk menulis judul skripsi yang berkaitan dengan evaluasi kinerja. Jadi
Anda gunakan istilah-istilah ini ya dalam mesin pencarian. Lalu dalam bahasa Indonesianya ini banyak istilah-istilahnya juga. Ya, misalnya kalau evaluasi kinerja ini adalah biasanya sebutan untuk mata kuliah yang kita pelajari seperti sekarang ini. Kalau di pegawai negeri itu istilahnya ada daftar penilaian pelaksanaan pekerja atau DP3. Kalau di Angkasa Pura ada namanya penilaian karya, ada juga dari Bumi Putra, kemudian penilaian potensi kerja dan potensi pengembangan pegawai itu dilakukan oleh PT BNI. Lalu ada sistem manajemen untuk kinerja pegawai PT PLN, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mungkin Anda bisa melihat dari perusahaan Anda sendiri biasanya memberi istilah evaluasi kinerja ini dalam sebutan apa. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana contoh ataupun sebuah kasus dari evaluasi kinerja di pemerintahan. Tayangan video testimoni langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan dampak sakit pada pengelolaan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Melalui implementasi sakit, pemerintah daerah DIY telah banyak memperoleh manfaat, antara lain peningkatan pelayanan publik, mempermudah pertanggungjawaban kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan lebih berorientasi pada hasil, mampu menggeser belanja aparatur ke belanja publik, dan pengukuran kinerja organisasi sampai dengan individu lebih akurat dikaitkan dengan pemberian remunerasi. Merubah budaya kerja sehingga ASN dapat bekerja semakin efektif dan efisien. Pemda DIY telah menerapkan vision driven organization melalui pola kelembagaan baru yang berbasis kinerja berdasar cascade dan meta program. Dari penataan ini telah mengefisienkan sebanyak 79 struktur dalam kelembagaan daerah. Untuk meminimalisir eksploitasi anggaran, kami menerapkan standar belanja berbasis program dan justru memberikan apresiasi terhadap efisiensi, bukan pada serapan anggaran. Saya mendorong setiap kepala OPD bekerja tidak hanya business as usual, melainkan harus melakukan inovasi serta memastikan capaian outcome melalui penilaian kinerja kegiatan yang berorientasi pada customer perspektif. Pemda DIY telah melakukan rasionalisasi kegiatan berorientasi pada semangat money follow program dan program follow result dengan memangkas 1.600 kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini adalah keharusan untuk meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja publik dan investasi kepada program-program strategis. Penyelenggaraan sakit memerlukan peran aktif dari kepala daerah untuk mengarahkan dan melakukan monep secara rutin berbasis reward and punishment. Saya secara langsung memberikan rapot kinerja kepada OPD setiap triwulan dan merilisnya melalui media massa yang terbukti efektif meningkatkan kinerja OPD. Sakit bukan hanya suatu keharusan
atau sekedar kewajiban. Sakit lebih dari itu semua, yakni merupakan sistem yang dibangun untuk menjawab tantangan zaman dan tuntutan perubahan. Karena sakit adalah cara kita memandang masa depan, melanjutkan perubahan, memenuhi tanggung jawab sejarah, dan yang terpenting demi keberlangsungan generasi mendatang. Nah, jadi tadi Anda sudah lihat bagaimana prestasi Kota Yogyakarta dalam melakukan evaluasi kinerja. Jadi, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Jogja itu sejalan dengan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Jadi, kinerja yang dilakukan pemerintah itu juga tidak hanya berguna terhadap pemerintahan itu sendiri, tapi itu juga merupakan suatu bentuk laporan terhadap masyarakat bahwa ini loh hasil uang kalian sudah kita gunakan dalam bentuk apa saja. Itu salah satu gunanya kita melakukan evaluasi, terutama di pemerintahan. Oke, jadi di dalam buku Aguinis dengan judul Performance Management, Aguinis merangkum beberapa kontribusi dari performance management system ini dari beberapa jurnal artikel, dirangkumlah sehingga ada beberapa poin mengenai manfaat dari manajemen kinerja, seperti meningkatkan motivasi karyawan, meningkatkan self esteem atau harga diri, penilaian terhadap diri, ya, atau juga berkaitan juga dengan self confidence atau kepercayaan dirinya. Kemudian manajer juga menjadi lebih kenal lagi kepada bawahannya, lalu apa saja pekerjaan, indikator kriteria juga menjadi lebih jelas. Lalu kita sebagai karyawan juga jadi lebih mengerti apa potensi kita, skill kita yang masih kurang dan apa pula yang perlu ditingkatkan. Lalu administrative action itu seperti berbagai tindakan yang berkaitan dengan administrasi itu juga menjadi lebih adil, ya, dan lebih tepat sasaran. Tujuan organisasi juga menjadi lebih jelas. Kemudian employee atau karyawannya itu jadi lebih kompeten lagi. Kemudian kesalahpahaman antar karyawan, antar manajer dan karyawan juga jadi lebih diminimalisir. Lalu juga meningkatkan komitmen, loyalitas, tentang voice behavior atau keaktifan karyawan dalam mengemukakan pendapat. Nah, jadi sebenarnya ini bisa Anda jadikan variabel-variabel yang Anda akan teliti berkaitan dengan manajemen kinerja, karena ini juga diambil dari berbagai macam jurnal, artikel jurnal. Jadi misalnya contohnya Anda ingin ngambil tentang variabel kaitan antara motivation, commitment and intention to stay dengan manajemen kinerja. Nah, seperti itu misalnya. Jadi di sini nanti saya tunjukkan juga selain manfaat juga ada dampak. Jadi dampak tidak memaksimalkan dari manajemen kinerja. Jadi tidak semua perusahaan ya menggunakan manajemen kinerja seperti kasus Sally tadi. Tidak semua manajer juga mampu memberikan manajemen kinerja yang maksimal kepada bawahannya. Jadi apabila itu terjadi, maka akan terjadinya increased turnover atau adanya keinginan untuk keluar dari perusahaan atau berhenti dari pekerjaannya. Lalu adanya miskomunikasi dalam informasi, kemudian self esteem yang dirasakan dari karyawan juga rendah, membuang uang dan waktu, kemudian hubungan yang rusak, turunnya motivasi, dan berbagai macam. Ini juga bisa Anda jadikan variabel di dalam judul skripsi apabila Anda tertarik untuk menggali lebih jauh tentang manajemen kinerja. Jadi misalnya contohnya ya, dampak dari manajemen kinerja terhadap misalnya terhadap turnover intention atau keinginan untuk keluar dari organisasi. Jadi nanti Anda bisa search di Google Scholar ya, atau di DOAJ, Direct Open Access Journal. Di situ Anda bisa search misalnya performance management and turnover. Nah gitu, nanti kamu bisa cari. Itu contohnya saja. Nanti sisanya silahkan Anda kembangkan sendiri apa yang ingin Anda teliti atau variabel apa yang mungkin bisa dianggap tidak jenuh oleh pihak kampus ya, sehingga judul Anda itu tidak ditolak nantinya.
Oke, lalu bagaimana sih karakteristik manajemen kinerja yang ideal? Jadi organisasi itu dapat dikatakan sudah menjalani manajemen kinerja dengan baik. Itu seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama itu strategic congruence. Jadi strategic congruence ini maksudnya sistemnya itu harus sejalan dengan unit ataupun department ataupun organizational strategy atau goals-nya. Lalu yang individual goals-nya itu juga harus sejalan dengan unit atau organizational goals. Ya, kemudian konteks congruence ini maksudnya sistem yang ada itu ya harus sejalan dengan budaya yang ada di dalam organisasi. Jadi disesuaikan tidak hanya di dalam konteks di dalam internal tapi juga di lingkungan wilayah ya ataupun negara. Kemudian thoroughness ini mencakup empat dimensi ya. Yang pertama sistemnya itu harus dievaluasi secara keseluruhan. Jadi seluruh pegawai harus dievaluasi termasuk atasannya, termasuk manajer. Kemudian yang kedua, seluruh pekerjaan itu harus dinilai termasuk sikap dan perilaku ataupun juga attitude yang ada di dalam karyawan. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi itu harus berdasarkan keseluruhan waktu. Jadi bukan hanya penilaian beberapa minggu atau beberapa bulan belakangan. Jadi kalau misalnya penilaiannya itu 1 tahun, kamu ya nilainya dari Januari sampai akhir tahun. Jangan yang kita nilai itu hanya yang akhir-akhir saja. Lalu yang terakhir, dimensi yang keempat yaitu adanya feedback yang diberikan kepada karyawan. Jadi feedback ini harus dikomunikasikan. Artinya supaya karyawan juga tahu apa yang menjadi kekurangan dan juga kelebihan supaya yang pertama memberitahu kekurangan agar karyawan itu tahu apa yang harus ia perbaiki serta memberitahu apa kelebihan agar meningkatkan self-esteem, self-confidence dan juga supaya menjadi motivasi orang tersebut merasa dihargai. Jadi dia lebih semangat lagi dalam meningkatkan kinerjanya. Oke, lalu practically ini maksudnya manajemen kinerja yang dibuat itu hendaklah mudah diterapkan. Jangan sampai adanya pemborosan ya, baik itu dari segi anggaran ataupun dari segi waktu dalam melakukan evaluasi kinerja. Jadi misalnya apabila menggunakan software dalam melakukan evaluasi, maka hendaknya software tersebut itu software yang mudah atau user friendly ya istilahnya. Jadi bisa dengan mudah diakses atau dijangkau oleh seluruh karyawan. Lalu meaningfulness ini maksudnya bagaimana karyawan tersebut memaknai pekerjaannya itu sendiri. Misalnya sebagai seorang dokter gitu, bagaimana dokter itu cinta dengan pekerjaannya. Akhirnya jam kerjanya yang tidak menentu, beban kerjanya yang berat juga menjadi tidak terlalu membebani bagi dia. Jadi tidak mengganggu produktivitasnya karena dia bisa merasakan makna dari pekerjaan itu. Jadi adanya meaningfulness. Kemudian specificity, jadi maksudnya manajemen kinerjanya itu harus spesifik. Jadi pekerjaannya apa saja, indikatornya apa saja itu harus jelas. Lalu identification of effective and ineffective performance. Jadi harus dijelaskan performance yang efektif, bagaimana yang tidak efektif juga dijelaskan itu yang seperti apa. Lalu idealnya instrumen yang digunakan itu harus reliable atau konsisten. Jadi instrumen itu bisa dilakukan pada kesempatan yang berulang-ulang, tetap memiliki hasil yang sama sehingga errornya itu rendah. Kemudian memiliki validity atau validitas dalam arti jangan sampai ada indikator atau pertanyaan dari evaluasi kinerja itu ternyata tidak representatif dari variabel yang ingin ditanyakan. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relate dengan pekerjaannya. Lalu acceptability and fairness itu bisa diterima oleh karyawan dan adil. Jadi maksud dari inclusiveness ini juga maksudnya tidak ada diskriminasi pada individu atau kelompok tertentu. Jadi harus adil, tidak boleh inklusif dalam arti semua karyawan, semua unit mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak ada orang suku ini misalnya atau orang kulit ini dibeda-bedakan. Lalu openness itu terbuka ya. Lalu correctability itu juga bisa dikoreksi, lalu terstandarisasi ya. Jadi baik itu nasional ataupun internasional dan juga ethically. Jadi secara standar etik itu juga perlu diperhatikan apakah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada lingkungan sekitar. Jadi misalnya ada perusahaan internasional ya yang memiliki lokasi di
tempat kita, dia juga harus bisa beradaptasi dengan nilai-nilai yang ada pada lingkungan. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang manajemen kinerja dan juga tentang evaluasi kinerja. Jadi untuk zaman sekarang ya, meskipun nanti mungkin Anda tidak menjadi seorang HR manager, tapi kan Anda bisa saja menjadi seorang pemimpin, bisa jadi supervisor, bisa jadi ketua project, atau misalnya nanti paling dekat Anda menjadi ketua KKN. Jadi ingat, manajemen kinerja ini adalah berkaitan dengan manage people, bagaimana kita mengelola manusia. Di zaman sekarang itu mengelola manusia itu bukanlah hal yang mudah, namun itu sangat perlu kita pelajari ya, agar akhirnya kita bisa menjadi orang yang bisa mengelola orang-orang sekitar. Karena apa? Zaman revolusi industri 4.0 ini dan society 5.0, di mana sudah banyak artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian robot-robot, mesin-mesin yang menggantikan pekerjaan manusia, sehingga justru manusia itulah ternyata yang perlu dikelola dengan baik. Karena di zaman ini problem semakin kompleks, jadi manusianya itu yang perlu sangat kita jaga ya. Dan tentunya menjaga itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar teori seperti yang saya ajarkan saat ini. Anda juga perlu belajar tentang bagaimana berempati, bagaimana berkomunikasi apabila Anda ingin menjadi seorang leader. Tentunya kalau Anda pun tidak menjadi seorang leader dalam sebuah organisasi, Anda kelak akan menjadi seorang parents ya, menjadi orang tua, kemudian Anda akan menjadi pemimpin rumah tangga apabila laki-laki. Nah, hal ini tentunya sangat perlu diperhatikan, bagaimana kita manage people, bagaimana kita mengelola orang. Itu jadi apabila kita berhasil melakukan hal itu di rumah, tentunya kita juga bisa melakukan itu di tempat yang lebih besar. Nah, jadi selesai perkuliahan daring kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol notifikasi, karena saya tidak hanya mengajar tentang teori-teori HRD, saya juga mengajar statistik dan kewirausahaan. Jadi mungkin ini akan bisa bermanfaat bagi Anda. Anda juga bisa belajar dari beberapa materi di YouTube saya. Jadi silakan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.